bisa lihat nih, senioritas itu ada dua hal. Pertama, dia senior yang bagaimana bisa kamu mengatakan suatu organisasi baik atau buruk kalau kamu tidak masuk ke dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana cara berorganisasi yang baik dan benar dengan narasumber kami, Mbak Ida Maulana. Menurut Mbak Ida, bagaimana cara kita berorganisasi yang baik dan bagaimana cara agar kita itu tidak salah dalam memilih organisasi? Kalau menurut saya sih ya, kita lebih ke tujuan kita masuk organisasi. Tujuan pertama kita sadari dulu, apa sih tujuan kita? Kalau seandainya pun kita masuk organisasi, tapi kok kita karena ajakan teman, buatlah diri kita itu dapat ilmu dari organisasi tersebut. Jadi awalnya, aku cuma ikut-ikutan teman, aku cuma nyari relasi. Tapi gimana caranya kita di organisasi itu dari terpaksa jadi dapat ilmu. Gitu. Terus sering saya mendengar tentang kalau masuk organisasi itu yang harus dimanajemen adalah waktu. Nah, kalau menurut saya itu yang lebih harus dimanajemen adalah diri kita sendiri. Sering kali nih kita kalah sama mood, kita kalah sama ego. Itu yang harus kita manajemen. Gimana kita bisa ngalahin ego kita, bisa ngalahin mood kita yang kadang pengennya rebahan, pengennya jalan-jalan, tapi kita bisa maksain diri buat ikut kajian, ikut seminar, ikut diskusi-diskusi yang diadain organisasi gitu. Jadi lebih ke manajemen diri kita sendiri gitu. Pengalaman Mbak selama berorganisasi itu ada apa saja? Dan cara membagi waktunya, apakah cara agar mood kita itu baik gitu? Kalau soal bagi waktu, ya saya nggak memungkiri kalau di organisasi pasti capek. Dan kadang sering kayak tugas itu nggak terselesaikan, akhirnya pepet deadline baru bisa ngerjain. Tapi ya itu emang jadi bagian dari kita, dari prosesnya kita. Gimana caranya kalau kita ada tugas langsung dikerjain, biar besok kalau ada deadline yang mepet sama kegiatan organisasi itu bisa kita dapat semua. Terus kalau pengalaman saya dulu waktu SMA, saya berorganisasi di SMA itu ikut OSIS sama ikut Ikatan Remaja Masjid. Kalau di sekolah itu lebih konsep organisasinya itu lebih ikut ke guru. Ya, kita lebih banyak ikut ke guru, ke sekolah. Terus misal ada event juga kan biasanya organisasi itu lebih ke membantu. Nah, kalau di organisasi kuliah ini pengalaman saya, kita nggak cuma belajar di lapangan, tapi kita belajar di belakang layar. Sebelum kita membuat acara, kita bikin konsep, kita bikin kepanitiaan, seperti itu. Gimana sih rasanya Mbak dulu pas ikut organisasi itu gimana? Awalnya ya. Kalau awal itu saya berarti berorganisasi pas SMA. Awalnya saya juga kaget, saya harusnya sekarang udah pulang, kok saya masih ada rapat. Saya harusnya pulang, kok saya harus belanja buat keperluan event gitu. Ya awalnya lebih ke kultur shock. Karena saya harusnya bisa melakukan kegiatan yang saya mau di rumah, tapi harus bertanggung jawab di organisasi. Tapi itu ternyata lama-lama enak, kita bisa nambah relasi, kita bisa nambah betul, kita nambah pengalaman. Kayak misalnya nih kita kedapatan belanja, kita jadi tahu nih kalau di suatu event itu biasanya pakainya apa aja sih belanjanya. Terus nah, agar kita itu tidak terjerumus ke dalam organisasi yang salah, bagaimana caranya memilih organisasi yang baik itu gimana sih? Gitu ya. Sebenarnya kita bisa kita bisa survei lapangan dulu. Kan sekarang zaman udah modern, informasi di mana-mana. Kita ada gadget lah, gunain aja. Kita misalnya tertarik masuk organisasi, misalnya di kampus kan ada organisasi internal dan juga eksternal. Itu kita bisa survei dulu, organisasi internal itu apa, organisasi eksternal itu apa. Kalau internal ada apa aja, eksternal ada apa aja ya. Nah, itu kita juga bisa tanya ke cutting, itu juga bisa. Nah, dari situ bisa nih kita bakal punya pandangan, organisasi ini cocok nggak sih sama aku.
Kalau organisasi sejauh ini menurut saya nggak ada organisasi yang salah. Mungkin di situ Ada oknum-oknum tertentu. ya kalau oknum ada di mana-mana pasti ada, Iya. tapi organisasinya menurut saya itu nggak salah. Iya. Tinggal gimana cara kita beradaptasi dengan organisasi tersebut, melakukan adaptasi, melakukan penerimaan di lingkungan yang baru gitu. Yang didapat Mbak dari organisasi itu apa aja sih? Banyak sih. Yang pertama saya dapat ilmu baru. Saya belajar sesuatu hal secara otodidak. Terus saya juga merasa menyesal juga di organisasi. Pas awal-awal saya ikut organisasi eksternal, saya menyesal nih. Pas maba kenapa dulu kalau ada kegiatan, pengurus ngadain kegiatan kayak diskusi, terus sekolah-sekolah, kajian gitu saya nggak pernah ikut. Ternyata itu malah saya butuhin. Ya akhir-akhir ini sekitar 1 tahun yang lalu saya baru ngerasa, oh iya ya, ngapain saya dulu nggak ikut, sekarang saya butuh ilmunya. Ya lebih ke apa ya, yang didapetin lebih ke ilmu, pengalaman dan juga relasi. Kalau soal relasi sekarang banyak nih, kayak model volunteer terus magang gitu, itu banyak yang mengatakan itu jadi alternatif buat berorganisasi, tapi menurut saya itu relasinya kurang awet karena intensitas kita ketemunya itu sedikit. Kalau kita udah selesai dengan misal masa volunteer itu atau masa magang itu, kita udah kebanyakan udah selesai. Tapi kalau kita di organisasi itu biasanya lebih panjang. Kayak misalnya pengalaman saya dulu jadi anggota, kemudian di tahun kemarin saya jadi pengurus. Tapi pengurus utama kan angkatan atas saya angkatan 20, berarti pengurus utama itu angkatan 19. Saya jadi kayak ibaratnya pengurus teras. Nah kemudian sekarang jadi angkatan saya jadi pengurus inti, itu beda lagi. Ternyata pengalamannya banyak banget nih yang saya dapetin. Jadi ya kita itu kalau berorganisasi ya jangan takut berorganisasi gitu ya. Iya betul. Jangan takut mencoba. Benar, Betul jangan banget. takut mencoba dan bisa-bisa membagi waktu gitu sama kuliahnya juga gitu. Iya betul. Kalau sejauh ini yang saya sering lihat itu kalau di media sosial banyak banget orang-orang yang enggak organisasi mengatakan sesuatu hal tentang organisasi itu gini-gini. Terus menurut saya itu enggak, karena bagaimana bisa kamu mengatakan suatu organisasi baik atau buruk kalau kamu tidak masuk ke dalamnya? Iya. Karena sejauh ini yang saya rasain, kalau di organisasi emang iya capek, emang iya nguras tenaga, nguras pikiran, tapi dibalik itu ada senang kalau kita berhasil bikin satu event, banyak yang ikut, ada ilmu yang bisa kita dapetin, itu senang loh rasanya. Iya. Jadi ya kalau kita itu masuk organisasi ya dibikin senang aja gitu ya. Iya betul. Jadi kayak yang saya katakan tadi, lebih ke manajemen diri, gimana kita menyikapi diri kita di satu organisasi itu. Gimana sih Mbak cara nyikapi orang yang semisal ikut organisasi tapi cuman Ikut-ikutan. ikut terus, nggak ada prinsip sendiri, nggak ada, ya pokoknya Nggak ada ngikut kinerja apa-apa. gitu ya? Ide kinerja, oke. Gini, itu bisa jadi dia masih tahap observasi. Jadi dia pengen tahu, oh ini tuh emang cocok sama aku nggak sih? Karena kalau di organisasi itu yang namanya seleksi alam itu ada, yang namanya seleksi alam. Entah mau bertahan terus, mau bertahan dengan cara cuman ikut atau berkontribusi, itu juga pilihan kita. Atau mau kita pilih untuk keluar dari organisasi, itu juga pilihan kita. Jadi kalau ada orang yang dia ikut organisasi tapi cuma ikutan aja, misal biar dapat sertifikat atau dapat pacar, dapat ilmu, dapat apa yang dibaliknya itu tergantung dari dia sendiri. Kita nggak bisa ngejudge orang lain. Dan kalau yang saya belajar dari organisasi yang saya ikutin, berproseslah dengan apa yang kamu mau, apa yang kamu bisa. Gitu. Misal nih, dulu saya nggak tahu nih, saya tuh bakatnya apa. Saya kadang sering iri lihat teman saya, oh kok bisa nyanyi, oh bisa ngelukis gitu. Apa sih bakat saya? Nah saya itu malah temunya itu di organisasi. Waktu itu saya tiba-tiba dijadikan sekretaris panitia, dan ternyata saya ada minat di bidang administrasi, dan di situ saya baru mulai menggeluti,
PO organisasi itu seperti apa, drafting itu seperti apa gitu. Jadi ya apa ya, kalau menyikapi orang yang cuman ikut-ikutan aja, mungkin dia masih tahap observasi. Berarti itu ya, minat dan bakat itu bukan hanya di bisa melukis, bisa ini, tapi di organisasi itu termasuk minat dan bakat. Iya betul, minat dan bakat itu tergantung diri kita dan juga lingkungan. Kalau menurut saya, di lingkungan saya dulu saya kurang mendapatkan sesuatu hal yang ternyata itu bakat saya, tetapi di organisasi tiba-tiba dijadikan sekretaris itu, oh ternyata ini toh yang jadi bakat saya. Ya, karena saya kalau diharuskan misalnya di kepanitiaan, saya di bagian dekdok, saya bakal kesulitan karena saya nggak ada bakat artistik di situ. Tapi kalau misalnya di bidang kesekretariatan, di bidang ngurusin berkas-berkas gitu, saya bisa. Jadi gitu, kayak jangan takut masuk organisasi, bisa jadi di situ kamu bakal nemuin bakat terpendam kamu. Menurut Mbak itu ya, bagaimana cara menyikapi seorang senioritas atau demisioner buat ajang balas dendam dalam organisasi? Jadi kayak senioritas di organisasi, kita bisa lihat nih, senioritas itu ada dua hal. Pertama, dia senior yang udah demisioner itu udah nggak menjabat di kepengurusan, sama senioritas di dalam satu organisasi itu. Kalau di luar itu gini, ketika di organisasi itu kan ada PO, ada peraturan organisasinya. Kalau di organisasi eksternal saya itu ketika ada rapat tahunan, itu kan ada pembahasan pembahasan tata kerja organisasi selanjutnya, kemudian divisi-divisi apa aja yang mau dimasukin. Nah itu biasanya ada senioritas. Nah gimana sih cara kita menyikapi itu? Kita kembali ke peraturan yang secara nasional. Kalau itu di organisasi saya yang eksternal. Kalau di organisasi saya yang di internal kampus dulu, itu jarang ada intervensi. Kalau di eksternal kadang ada, tapi itu kita kembalikan ke kondisi sekarang. Bagaimana orang-orang yang mau kita kader, antropologinya seperti apa, apakah masih sesuai dengan pandangan mereka gitu. Jadi kita sediakan fakta dan kita bandingkan dengan pendapat dia. Kalau dia masih terus-terusan berbicara tentang dia itu lebih senior, dia memang senior, tapi yang pegang kepengurusan sekarang adalah kepengurusan sekarang, bukan lagi dia. Nah itu bakal beda lagi kalau senioritasnya di dalam organisasi. Misal nih, dalam satu organisasi yang ngisi kepengurusannya itu ada 2 angkatan, itu bakal sulit karena mereka jadi satu. Mereka misalnya mau bahas proker, si senior maunya ini, si junior maunya ini, itu harus ada titik temunya. Nah biasanya kalau seperti itu ada BPH kan, BPH itu yang bisa menengahi. Jadi antara perseteruan itu ditengahi sama BPH, baiknya gimana, dicari solusinya bareng-bareng. Toh kita juga harus ingat tujuan kita berorganisasi itu apa, tujuan organisasi ini apa, kita buat praker tujuannya buat apa. Jadi kalau kita ingat tujuan kita, ya senioritas itu nggak bakalan ada. Itu kalau senioritas itu sejauh ini saya ngikutin senioritas itu ada, tapi dalam hal minta pendapat. Misal nih, dalam satu kepengurusan terjadi satu problem, kemudian saya bercerita kepada senior saya, menurut pandangan Mbak, menurut pandangan Mas ini gimana ya baiknya tuh. Jadi kita cuma minta pandangan aja, jangan sampai kita diintervensi, kita dijadikan boneka sama senior. Oke, mungkin itu yang bisa kami bahas kali ini ya untuk Mbak Ida Maulana. Terima kasih karena sudah menjadi narasumber. Terima kasih karena sudah bisa meluangkan waktu dan mohon maaf merepotkan. Ya, nggak apa-apa. Oke, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.